Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita berjumpa kembali dalam program Obrolan Budaya yang selalu hadir untuk Anda dengan perbincangan-perbincangan menarik seputar Hasanah Budaya Indonesia. Kali ini persembahan RRI Biak bersama saya Eta Rumifur. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Indonesia terdiri dari banyak daerah dengan suku budaya yang ada, di mana dari daerah-daerah tersebut tentu terdapat nilai-nilai luhur dari tradisi yang ada di dalamnya. Tak terkecuali Biak, dari timur Indonesia, kota berjuluk Karangpanas ini kaya akan nilai-nilai budaya dari masyarakat adatnya. Salah satunya yaitu terkait dengan penobatan pemimpin marga atau keret. Untuk itu akan kita perbincangkan lebih lanjut. Telah hadir bersama-sama kita saat ini Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Biak, Bapak Salmon Rumaikeo. Apa kabar Bapak? Baik-baik. Baik-baik ya, sehat-sehat? Sangat sehat. Baik. Untuk lebih akrabnya saya panggil Mansar Salmon, boleh ya? Boleh. Baik. Tapi mungkin bisa dijelaskan dulu nih untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net di rumah yang sedang menyaksikan. Panggilan Mansar di Biak sendiri ini artinya apa sih Mansar? Sebuah sapaan penuh penghormatan terhadap orang Biak yang dituahkan. Penghormatan kepada orang Biak yang dituakan, luar biasa. Baik, Mansar Salmon, ini terkait dengan topik kita. Ini pemilihan ataupun penobatan terhadap pemimpin marga ataupun keret yang ada di Biak. Mungkin untuk awal Mansar bisa menjelaskan dahulu ya kepada kita untuk pemimpin marga ataupun keret yang menjadi tradisi ataupun bagian daripada budaya yang ada di Biak. Ini seperti apa Mansar? Silakan. Keret atau marga adalah kumpulan rakyat yang harus berdaulat. Olehnya di dalamnya perlu ada pemimpin yang orang Biak kenal dengan istilah mananwir, keret. Orang Biak lihat keret atau marga sebagai Di dalam adalah rumah besar yang berisikan sim-sim atau kumpulan dari marga. Olehnya perlu ada pemimpin. Dan melalui salah satu upacara yang disebut Sapsiber, maka hadirlah seorang pemimpin untuk marga. Demikian. Baik, jadi ini upacaranya sendiri disebut dengan Sapsiber, begitu ya Mansar? Iya. Tetapi sebelum kita lebih lanjut terkait dengan inti seperti apa proses dan juga tahapan dari pemilihan ataupun penobatan ini sendiri, Mansar, mungkin bisa dijelaskan juga kenapa penobatan ini harus dilakukan terhadap marga ataupun keret yang ada di Biak? Karena merupakan satu pemenuhan kewajiban. Jika tidak ada proses ini, maka tidak lahir seorang pemimpin dalam keret. Jadi suka tidak suka, mengingat karena marga atau orang Biak itu berisikan sim-sim atau kumpulan marga-marga kecil lainnya, maka perlu seorang tokoh pemimpin yang mampu memediasi dan melindungi mereka semua. Olehnya penting sekali untuk memberi legitimasi seorang pemimpin melalui prosesi penobatan atau pengukuhan yang orang Biak kenal dengan Sapsiber tadi. Baik. Sebelum kita lebih lanjut nih, mungkin Mansar juga bisa jelaskan ya, seperti apa sejarah ataupun asal-usul dari prosesi yang ada hidup sampai dengan sekarang di masyarakat adat Biak sendiri terkait dengan penobatan ataupun pengukuhan pemimpin dalam marga ini. Mungkin dari sejarah nenek moyang dahulu mungkin bisa dijelaskan juga Mansar? Iya, karena untuk bertahan hidup sebuah keret, maka sekali lagi perlu ada seorang pemimpin yang dapat mengatur agar mereka dapat melindungi dan menguasai hal-hal menyangkut hak kepemilikan mereka, seperti tanah dan lain sebagainya. Baik, jadi ini tentunya diperlukan untuk itu ya,
menguatkan juga ya satu keret ataupun sebuah marga yang ada seperti itu ya, Mansar. Benar. Baik-baik. Nah, ini seperti apa mekanisme ataupun tahapan-tahapan yang menjadi bagian dalam proses penobatan tersebut? Tadi Mansar sudah sebutkan juga ya bahwa upacara tersebut dikenal dengan Sapsiber. Ini seperti apa, Mansar? Silakan. Ya, ada beberapa karakter yang bisa kita ketemui di masyarakat. Penobatan biasanya dilakukan seorang paman kepada keponakan yang menghendaki gelar, atau juga dari seorang ayah, bapak kepada seorang anak yang dianggap anak tertua untuk pewarisan kepemimpinan. Tetapi juga dalam kehidupan orang Biak yang menganut sistem leader campuran, membutuhkan seorang pemimpin. Olehnya dalam orang Biak menghadirkan seorang pemimpin itu kriterianya banyak. Yang pertama adalah memahami benar tugas dan fungsinya sebagai seorang pemimpin atau mananwir, keret. Sehingga, saya ulangi lagi, di dalam tugas dan pelaksanaan pemimpinnya itu, beliau harus menghormati semua segmen-segmen keret yang telah menjadi satu dalam marga besarnya. Ya, karena kita ibaratkan marga itu sebuah rumah besar yang di dalamnya bersihkan kamar-kamar. Orang Biak sesungguhnya marganya itu ada marga-marga kecil di dalam. Ini yang harus kita pahami. Olehnya seorang pemimpin itu dituntut untuk berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat yang di bawahinya. Tetap berdasarkan ideologi kita juga ya, bangsa Indonesia itu Pancasila ya. Amin. Baik, luar biasa. Nah, ini lalu setelah tahapan-tahapan ataupun proses-proses yang dilakukan dalam pemilihan, lalu juga penobatan dan juga pengukuhan dari pemimpin marga ataupun keret. Ini lalu selanjutnya apa tugas yang memang diemban, tanggung jawab dan lain sebagainya yang memang harus benar-benar menjadi apa ya, amanah begitu ya, bisa dikatakan. Lalu seperti apa tindakan nyata ataupun bukti nyata yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin tersebut? Yang pertama, seorang pemimpin mampu menghadirkan kedaulatan di dalam hal pangan. Pangan ya? Sandang dan papan. Baik. Itu suka tidak suka. Karena keret adalah kumpulan masyarakat yang berdaulat. Mereka memiliki wilayah, mereka memiliki rakyat, sehingga mereka harus memiliki kedaulatan penuh dalam sandang, pangan, dan papan. Baik. Sandang, pangan, dan papan. Iya. Yang mungkin kalau bisa kita katakan juga ini merupakan kebutuhan pokok manusia begitu ya? Iya, benar. Baik. Apalagi artinya mereka memiliki wilayah yang jelas, tanah adat yang kuat. Lalu mereka harus hidup di atas kemiskinan, kelaparan, dan lain sebagainya. Itu kan tidak mungkin. Hari ini kita berharap kerja-kerja kita bersama untuk menghadirkan keret sebagai pilar utama dalam membangun sebuah bangsa adalah panggilan mulia yang harus kita penuhi. Karena kita bagian ini kita memenuhi satu permintaan Len Neture. Len Neture artinya bagaimana seluruh kepemilikan kita yang terkandung dalam kata adat itu harus terpenuhi untuk selanjutnya menjadi kemakmuran bersama rakyat pemilik kedaulatan itu. Ini pandangan adat. Hari ini kita bangga, kita punya orang tua, kita punya kakak-kakak sedang giat-giat konsolidasi terkait bagian ini. Baik, luar biasa. Jadi kehadiran dari pemimpin keret ataupun marga itu sendiri memang menjadi satu pilar utama ya di dalam marga itu, tentunya untuk bisa menciptakan tadi dia keadilan sosial, lalu juga seperti apa masyarakat yang berdaulat yang ada di dalamnya seperti itu ya, Mansar. Baik, lalu terkait dengan mekanisme dan juga tahapan. Nah, ini mungkin Mansar bisa ceritakan juga siapa yang memiliki hak istimewa untuk memilih ataupun melakukan prosesi tersebut untuk dari proses pemilihan lalu juga penobatan atau pengukuhan dari pemimpin marga itu. Kita lihat beberapa bagian.
sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, bagi yang pertama, ada seorang keponakan yang menghendaki gelar dari sang paman. Ya. Ini satu bagian. Baik. Ada juga seorang anak sulung menghendaki gelar dari bapaknya atau ayahnya ya. Baik, baik. Ada lagi seseorang yang harus dirembuk dalam keret. Baik. Siapa gerangan di antara semua anak-anak ini, baik laki-laki maupun perempuan, yang dipandang sebagai layak memimpin marga besar atau keret. Dan ketika kalau memang sudah didapati, disepakati, maka akan ditetapkan waktu pelaksanaan subsidiar itu. Jadi subsidiar itu sama dengan proses pelantikan atau peneguhan atau pengukuhan yang kita kenal dengan istilah penobatan. Baik, baik. Iya. Luar biasa, ini juga menarik ya. Tadi Mansur sempat katakan juga bahwa bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Berarti untuk masyarakat adat Biak sendiri, seorang perempuan itu bisa menjadi pemimpin? Bisa. Karena perempuan itu ketika dia menuju kepada Binsiowi, Baik. ada kriteria untuk dia harus yakini keretnya bahwa dia adalah seorang binggon yang hebat, duta, perempuan duta bagi marga asalnya, tapi juga marga di mana ia kawin. Setelah itu dia akan ada kriteria lain bahwa perempuan ini banyak menghadirkan hal-hal yang baik, yang sering disebut sebagai bin suwabie, maka sudah layak menempatkan sebagai bin siowi, perempuan yang penuh penghormatan dan nilai-nilai hidup bagi marganya, sehingga tidak ada keraguan ketika sudah menyandang gelar sebagai pemimpin keret. Baik, berarti tidak ada pengecualian ya? Tidak ada. Ataupun mungkin ada dipandang sebelah mata begitu terhadap perempuan-perempuan yang ada di Biak, tetapi bisa juga menjadi pemimpin dari marga itu sendiri. Benar. Baik, ini tadi menarik, Mansar sempat menyinggung istilah bin syowi. Nah mungkin untuk kita yang ada di Biak ini, biasanya kita dengan mudahnya begitu menyebut bahwa dia adalah bin syowi atau saya bin syowi. Nah mungkin bisa lebih detail lagi dijelaskan, kita mungkin sedikit untuk edukasi juga ya. Bin syowi, penyebutan yang ada di Biak sendiri ini artinya dan maknanya seperti apa, sehingga ke depan jangan kita salah untuk menyebutkan atau menempatkan itu. Silakan Mansar. Ada kriteria untuk kita melihat seorang perempuan Biak dalam klasifikasi bin siowi. Ya. Jadi jujurnya tidak semua perempuan Biak harus layak disebut bin siowi, tidak semestinya semua seperti ya, itu. Mansar, Tidak. Ya, ya. Karena yang bersangkutan harus meyakinkan keret asalnya, meyakinkan juga keret di mana dia kawin. Olehnya tadi saya jelaskan bahwa pertama sekali bagaimana perannya sebagai seorang perempuan duta, mampu memberi kehidupan bagi marga asalnya, tapi memasukkan sejumlah harta kepada marga di mana ia kawin. Kalau memang perempuan seperti ini kita sudah ketemu, maka yang bersangkutan layak menyandang predikat sebagai binggon. Dari binggon, kita akan lihat lagi perangainya, apakah semua pikiran dan perkataannya itu mengandung kebaikan-kebaikan yang menghidupi kedua belah pihak. Maka kita yakini perempuan Biak seperti itu, kita namai dia bin suwabie. Kalau dua bagian ini sudah terpenuhi, layak untuk menyandang predikat sebagai bin siowi. Baik, baik, baik. Jadi itu memang kriteria dan juga bisa dibilang tahapan-tahapannya juga begitu ya. Terdiri tadi dari binggon dulu, lalu bin swabie, Iya. dan bin syowi. Bin syowi. Ya, mungkin untuk lebih mudahnya adalah seperti apa perannya sebagai perempuan ataupun duta di dalam keluarga dan juga masyarakat atau keret itu sendiri, begitu ya Mansar ya. Dan juga lalu seperti apa perangainya. Tadi memang tepat sekali yang Mansar bilang bahwa bagaimana tindakan dan juga perkataannya itu mungkin lebih mudahnya sejalan begitu ya Mansar, dan juga mengandung nilai-nilai kebaikan. Laki-laki Biak jujurnya sulit mendengar dan menerima pendapat perempuan Biak. Waduh. Tetapi ketika kalau seorang perempuan Biak sudah ada pada strata yang tadi kami maksudkan, Iya, iya. maka pasti didengar oleh saudara-saudaranya. Ini yang memunculkan perempuan itu menjadi perempuan yang disapa sebagai bin siowi, perempuan yang kami hormati.
Baik, baik, baik. Jadi intinya bincowi itu adalah seperti itu ya, pendengar dan juga pemirsa. Jadi tidak dengan mudah ataupun sembarangan saja begitu ya kita menyebutkan bahwa perempuan itu adalah bincowi, atau mungkin diri sendiri merasa bahwa saya bincowi, tetapi itu ada ya untuk proses ataupun juga tahapan-tahapannya tadi. Ini terkait dengan tindakan, sifat, perkataan, itu semuanya memang menjadi nilai ya di dalam gelar dalam bincowi itu sendiri. Luar biasa Mansar. Nah lalu ini kita kembali lagi terkait dengan upacara Sapsiber yang menjadi salah satu prosesi dari penobatan pemimpin marga ataupun keret Mansar. Nah dari sudut pandang nilai adat Biak sendiri Mansar, untuk melakukan prosesi ini apakah ada waktu-waktu terbaik? Mungkin ada penanggalan waktu, tanggal begitu dari adat Biak sendiri, ataukah bisa dilakukan di semua hari atau seperti apa Mansar? Sapsiber dilakukan kapan saja dan di mana saja, sejauh menjadi kebutuhan. Misalkan kita bisa agendakan dari Januari sampai Desember, tidak ada batasan waktu. Biasanya hal ini dilakukan ketika kita melihat bahwa ada pergeseran. Kemudian bagian berikut adalah kita melihat bahwa ada kelemahan di sebuah marga. Mungkin karena hilangnya seorang pemimpin. Tugas kita adalah segera mengkonsolidasikan mereka sehingga kekuatan mereka kembali untuk menemukannya, sehingga hak-hak yang mereka warisi tidak diambil orang, katakanlah seperti itu. Jadi untuk pelaksanaannya tidak ada waktu yang harus ditetapkan, kapan saja jika itu kebutuhan harus dilakukan. Baik, baik. Artinya untuk waktu prosesi ini sendiri dilakukan ini bebas ya Mansar ya? Sesuai dengan kebutuhan dari marga ataupun keret itu sendiri. Baik, ini menarik Mansar. Lalu Mansar, misalkan dalam satu marga ataupun keret ini sudah ada pemimpinnya, lalu tadi Mansar juga sempat menyebutkan bahwa dilakukan pemilihan ataupun penobatan itu ketika mulai merasakan ada kelemahan atau pergeseran yang terjadi ya. Apakah bisa Mansar, pemimpin dalam marga itu masih ada, orangnya juga mungkin bisa kita katakan masih hidup sehat walafiat, tetapi tiba-tiba dalam perjalanan mengemban tanggung jawabnya itu ada sesuatu yang mungkin menjadi halangan atau kendala sehingga tiba-tiba digantikan. Nah, itu bisa terjadi atau tidak Mansar? Bisa, apabila dilakukan evaluasi terhadap tugas yang diemban oleh yang bersangkutan, ternyata katakanlah tidak memenuhi unsur kolektif. Karena tadi kami sampaikan dari awal bahwa ingat, orang Biak itu marganya seperti rumah yang di dalamnya ada bilik-bilik atau ada kamar-kamar. Ada di sana kamar marga-marga kecil. Nah, seorang pemimpin tugasnya adalah mampu memediasi semua kebutuhan yang mereka inginkan. Olehnya, kalau ada pemimpin yang sudah bekerja di luar dari kolektivitas mereka, maka tentu pasti ada perkumpulan dari marga itu untuk mengevaluasi kinerja yang bersangkutan. Karena tadi saya sampaikan bahwa kepemimpinan, leadershipnya orang Biak itu kepemimpinan campuran. Jadi tidak ada seseorang yang harus jadi big man dan lain sebagainya. Baik, baik. Berarti bisa terjadi juga ya Mansar ya di tengah tugasnya. Nah lalu juga untuk pemimpin daripada sebuah marga ataupun keret ini, apakah ada waktu atau periode masa kepemimpinannya di dalam marga itu sendiri? Itu biasanya hitungannya seperti apa Mansar? Dan lalu ini mungkin dengan marga-marga kecil yang ada di dalamnya, ini mungkin Mansar bisa lebih jelaskan lagi lebih detail terkait dengan tadi yang Mansar sampaikan bahwa ada marga-marga kecil lagi di dalamnya. Ini seperti apa Mansar? Iya, Mananwir keret tentu ada periodisasi. Tetapi kalau Mananwir yang tadi saya jelaskan tentang pemberian gelar dari seorang paman kepada keponakan atau seorang ayah kepada anaknya yang sulung, itu sesuatu yang tidak ada batasan waktu. Betul, baik, baik. Nah, ini yang harus kita pahami. Sementara Mananwir keret memang ada batasan waktu. Baik. Ya, sifatnya periodisasi ya. Nanti ada waktu di mana peninjauan. Biasanya dia struktur dengan Dewan Adat Biak, kalau untuk Biaknya, atau Kankain Kakara Biak. Itu biasanya berapa tahun Mansar? Mereka lakukan itu ikut waktunya nasional, 5 tahun. Baik, baik. 5 tahun ya? Iya. Baik, baik, baik.
Lalu terkait tadi Mansar sebutkan juga ada marga-marga kecil yang ada di dalam keret itu mungkin Mansar bisa jelaskan lagi lebih detail. Itu contohnya seperti apa Mansar? Ini contohnya susah untuk saya mau ambil untuk salah satu marga. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa orang Biak yang dimanapun dia berada yang mengikuti siaran pagi ini pasti menangkap benar apa yang saya sampaikan. Bahwa orang Biak itu dalam marga besar pasti di dalamnya terdapat marga-marga kecil. Dan marga besar ini adalah marga yang mampu menyatukan mereka dari perbedaan-perbedaan itu. Olehnya sudah merupakan sebuah syarat utama bagi seorang pemimpin atau Mananwir Keret untuk menjaga bagian ini sehingga tidak terjadi gesekan. Baik. Artinya bisa kita simpulkan juga bahwa menjadi seorang pemimpin marga ya dalam sebuah keret tersebut ini tidak bisa berat sebelah gitu ya Mansar? Tidak bisa. Harus merata, adil bagi semua rakyat yang di bawahnya atau dipimpinnya. Baik, luar biasa. Nah ini Mansar saat ini ya di Biak sendiri ini tengah dilakukan ya beberapa pemilihan ataupun penobatan daripada pemimpin marga ataupun keret. Jadi proses-proses tersebut tengah berjalan saat ini. Nah mungkin bisa dijelaskan saat ini seperti apa prosesnya dan lalu mungkin adakah perbedaan atau mungkin adakah makna-makna ataupun mungkin prosesi-prosesi di dalamnya yang mungkin dari sudut pandang budaya asli Biak sendiri, wah ini sepertinya masih kurang tepat, sehingga memang perlu dijelaskan sehingga tidak keliru untuk kedepannya. Ini seperti apa Mansar, silakan. Hari ini kita bangga terhadap kita punya orang tua, kakak-kakak dari Kangkain Kakara Biak atau Dewan Adat Biak yang giat-giat melaksanakan konsolidasi Dewan Adat. Bahkan ke seluruh tanah Papua. Itu tujuannya sangat mulia dan kita beri dukungan penuh. Yang saya dengar mereka sedang menggunakan kata ramrem. Ramrem ya? Iya, mereka menggunakan kata ramrem pada peneguhan atau penobatan Mananwir. Dan ini yang kami memang minta kepada saya punya bapak-bapak, kakak-kakak di Dewan Adat untuk mengkaji ulang kata ramrem dengan pekerjaan yang sangat besar dan mulia ini. Sebab sesungguhnya untuk menghadirkan seorang pemimpin itu orang Biak menggunakan memediasi melalui subsiber. Subsiber ya. Karena kita tahu bahwa kata ramrem menurut peruntukannya namanya saja berarti meminyaki rambut. Sedangkan ramrem adalah satu bagian yang tak terpisahkan dari upacara perkawinan orang Biak, mulai dari peminangan sampai dengan pernikahan. Sebelum nikah, seorang paman wajib melakukan ramrem kepada keponakan perempuannya. Nah maka pihak laki-laki biasanya seorang paman melakukan fakoker kepada keponakan laki-lakinya. Nah ini harus kita kembalikan dia ke tempatnya masing-masing. Ya, saya berharap semoga nanti ke depan saya punya bapak-bapak, kakak-kakak di Dewan Adat kembalikan posisi yang benar ke subsiber sehingga ramrem kita pulangkan ke tempatnya. Seperti itu. Baik. Jadi ini terkait penyebutan daripada prosesi ataupun bagian dalam bahasa Biak sendiri ya. Berarti kalau ramrem ini tadi Mansar sebutkan bahwa peminyakan rambut. Iya. Baik, ini dari paman kepada keponakan perempuan yang akan menjalani prosesi perkawinan gitu ya. Pernikahan. Iya, pernikahan. Ini salah satu prosesi terakhir untuk menuju pernikahan. Terakhir, bahkan ini terakhir ya prosesi terakhir. Bila kita hitung dari peminangan. Oh, dan sebagainya. Baik. Itu ramrem. Itu yang disebut ramrem. Baik. Nah, yang laki-lakinya disebut fakoker. Nah, jadi seorang paman melakukan kepada anak perempuannya itu yang disebut ramrem. Tetapi di sisi yang laki-laki, paman juga berkewajiban melakukan fakoker kepada keponakannya yang laki-laki sebelum sepasang ini menuju kepada wafofer atau pernikahan adat.
Baik, artinya peruntukannya juga berbeda, penyebutannya juga berbeda ya antara pria dan juga wanita gitu ya, Mansar. Baik, ini luar biasa. Jadi kita lebih mengetahui lagi sebenarnya istilah yang tepat itu apa. Jadi kalau kita kembali lagi ke topik kita bahwa penobatan pemimpin marga ataupun keret ini berarti lebih tepatnya pengucapannya adalah sapsiber ya, Mansar. Benar sekali. Baik, berarti kalau ramrem adalah peminyakan rambut, kalau sapsiber ini di Indonesia kan apa, Mansar? Sama dengan proses pelantikan, peneguhan, pengukuhan, dan atau penobatan. Baik. Itu semuanya sama ya untuk arti dari sapsiber sendiri ya. Baik, sehingga memang ini perlu kita ingat bersama ya, ini luar biasa sekali edukasi juga untuk kita bahwa ada penyebutan-penyebutan yang mungkin hari ini dilakukan ya dalam prosesi-prosesi budaya adat Biak sendiri, tetapi mungkin bisa lebih diperhatikan lagi begitu ya Mansar ya untuk penempatan penyebutan dari istilah-istilah yang dipakai dalam prosesi tersebut. Benar. Baik. Terkait dengan konsolidasi yang saat ini juga masih dilakukan, mungkin ada yang ingin ditanggapi ataupun ditambahkan lagi dari Mansar Salmon? Untuk menambahkan tidak, tapi yang jelas kami mendoakan, mengharapkan kerja-kerja orang tua kami, kakak kami di Kangkan Kakara Biak tetap melakukan itu karena sangat mulia pekerjaan ini, di mana kami menyadari bahwa kita bicara soal negara, maka kita bicara soal rakyat. Kita bicara soal rakyat, maka kita bicara soal marga. Dan ketika kalau marga bersatu, maka di sana ada kedaulatan karena mereka adalah pemilik wilayah yang sesungguhnya. Jadi kata kuncinya itu. Olehnya seorang pemimpin memang harus memahami benar tugasnya sebagai Mananwir Keret, bahwa tidak gampang, sangat-sangat sulit. Kerja-kerja Dewan Adat hari ini dalam membangun konsolidasi keret-keret di seluruh tanah Papua bagi kami adalah sebuah pekerjaan mulia, tapi bersifat segera. Kami doakan semoga agenda kerja mereka cepat rampung untuk kita bisa menghadirkan apa yang menjadi harapan bersama bagi orang Biak. Baik, luar biasa. Artinya pemilihan pemimpin marga ataupun keret yang ada di Biak sendiri, kalau bisa kita rangkum ya penjelasan Mansar tadi dari awal, bahwa semuanya tetap juga berdasarkan ideologi negara kita itu Pancasila ya. Baik, luar biasa. Pendengar juga pemirsa RRI Net, nanti kita tentunya masih akan lebih lanjut lagi ya berbincang seputar topik kita kali ini, bahwa seperti apa nilai luhur adat orang Biak dalam penobatan pemimpin marga ataupun keret. Tentunya kita masih bersama Mansar Salmon Rumaikeu, dan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi.
Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita kembali lagi masih dalam topik dan juga bahasan kita pada kali ini, obrolan budaya persembahan RRI Biak dengan topik terkait pemilihan penobatan daripada pemimpin marga ataupun keret yang ada di Biak. Nah, pendengar dan juga pemirsa, tadi sudah sempat dijelaskan juga ya oleh Mansar Salmon tadi terkait dengan apa itu perbedaannya ramrem dan juga upacara sabsiber yang mungkin saat ini ada di lapangan kita dengar istilah ini sama-sama digunakan, atau mungkin yang lebih banyak digunakan adalah ramrem dalam konsolidasi yang dilakukan oleh para dewan adat ataupun dalam konsolidasi prosesi pemilihan penobatan dari pemimpin marga ataupun keret. Nah, berbicara terkait dengan ramrem dan juga upacara sabsiber. Ramrem memang paling banyak kita dengar ya ada dalam prosesi ataupun yang terjadi di lapangan saat ini. Nah, menanggapi hal ini seperti apa? Apa yang ingin disampaikan dari Mansar Salmon ya terkait sekali lagi prosesi dari penobatan ini dan juga istilah dari ramrem sendiri. Silakan Mansar. Baik, terima kasih. Sesungguhnya yang kita lihat di lapangan adalah prosesi penobatan atau sabsiber. Namun penamaan yang digunakan di sana adalah ramrem. Tadi kita sudah bahas banyak soal itu. Ya. Tetapi satu hal yang memang kami pahami bahwa ada tradisi tutur yang seringkali kalau ketekuan seseorang diragukan atau dipertanyakan, maka pasti ada jawaban bahwa yang bersangkutan sudah dikukuhkan, artinya seremi kuar, sudah dikukuhkan. Nah, tradisi tutur ini sedikit mempengaruhi judul tentang upacaranya, yaitu ramremnya. Sesungguhnya bukan yang dilakukan adalah ramrem, tetapi upacara yang dilakukan adalah sabsiber. Tapi ini mungkin karena penyebutan yang merupakan tradisi tutur ya. Seremi kuar, sudah dikukuhkan. Nah, ini yang membuat ada perubahan nama. Tapi tidak, sesungguhnya tidak mengurangi makna yang terkandung dalamnya. Tetapi kalau boleh kita melakukan satu pembatasan yang lebih jelas sehingga kita memberi edukasi kepada anak-anak kita ke depan langsung bisa memaknai itu secara baik dan benar. Baik. Demikian. Baik, berarti dari apa yang ditambahkan oleh Mansar saat ini untuk prosesi adat yang dilakukan terkait dengan pemilihan ataupun penobatan dari pemimpin marga ataupun keret ini yang lebih tepat dikatakan adalah sabsiber ya, upacara sabsiber. Iya, konsolidasi Dewan Adat Kain-Kain Kerabiak dalam rangka memberi penguatan terhadap marga keret atau bagi orang Biak itu tentu melalui proses upacara sabsiber sehingga ketekuan dari seseorang pemimpin menanwir itu tidak diragukan lagi, tidak dipertanyakan lagi. Demikian. Baik. Artinya yang terjadi ataupun yang sedang berlangsung di lapangan sejauh ini mungkin memang tadi sudah dikatakan oleh Mansar bahwa ada sedikit mungkin kekeliruan dari bahasa tutur yang memang mungkin menjadi kebiasaan untuk disebutkan, tetapi tidak mengurangi makna yang terkandung di dalamnya ya Mansar ya? Iya. Baik, luar biasa. Nah, ini juga terkait dengan pemilihan ataupun penobatan dari seorang pemimpin marga ataupun keret. Nah, apakah ada tanda-tanda yang diberikan mungkin secara simbolis begitu dalam prosesi tersebut ketika sudah didapatkan ataupun dikukuhkan seorang pemimpin marga ataupun keret itu, Mansar? Ramrem yang dilakukan saat ini dalam rangka konsolidasi Dewan Adat Kain-Kain Kerabiak, kita lihat biasanya lebih kebanyakan menggunakan meletakkan unsur air kepada pundak seseorang, dan laki-laki biasanya diberikan penyematan mahkota. Kalau perempuan penyematan asis, lalu pengalungan noken. Semua ini atribut-atribut pelengkap yang memberi komunikasi simbol tentang seseorang dan perannya ketika menjadi seorang pemimpin. Ya, itu yang kami temui. Lebih khusus untuk ramrem versi hari ini
pengukuhan terhadap para pemimpin Mananwir itu, karena tadi saya ulangi, untuk memberi jawaban kepada halayak banyak tentang yang bersangkutan sudah dikukuhkan, atau saya ulangi, kata seremi keluar, seremi sudah disucikan, sudah dikuduskan, sudah dikukuhkan. Nah, ini kebiasaan kultur ini yang sedang mengganggu kita dalam pelaksanaan konsolidasi. Tetapi pada intinya konsolidasi ini sangat-sangat berharga dan bermanfaat bagi orang Biak, menuju orang Biak yang bertatanan jauh lebih baik dari hari ini. Baik, luar biasa. Berarti tanda itu sendiri tadi disebutkan adalah secara simbolis ada air ya. Ini kita berbicara khusus untuk Mananwir Keret ini ya. Iya. Baik. Ini air yang diberikan itu seperti apa, Mansar? Apakah diambil sendiri ataukah ada orang-orang yang memang mempunyai hak istimewa yang untuk memberikan itu, atau seperti apa? Ya, diberikan, ini kan bagian dari prosesi. Iya. Jadi biasanya diberikan oleh sang pemberi. Oke, iya. Sang pemberi yang diterima oleh sang penerima, calon pemimpin itu. Baik. Jadi itu simbol tentang penyucian diri, tetapi juga di pundak ini diletakkan tanggung jawab yang maha berat. Oh, berarti unsur air itu diletakkan di pundak daripada sang calon pemimpin itu? Iya. Baik. Itu simbol komunikasi tentang tanggung jawab yang amat berat, tetapi tentu tetap mengalir bagai air yang sedang mengalir. Tidak pernah dikotori karena tetap jernih dari sumbernya. Baik. Jadi semua ini ada mengandung makna-makna simbol yang harus dipahami. Olehnya memang kepada pemimpin bersangkutan dituntut secara adat untuk mampu merefleksikan seluruh serangkaian proses yang upacara yang dimaksudkan, baik air yang diletakkan di pundaknya, baik mahkota yang ditancapkan di kepalanya, noken yang dikalungkan, semua itu bermakna simbol yang harus dijaga dan dilestari. Baik, ini luar biasa. Kita jadi tahu ya seperti apa tanda ataupun simbol yang diberikan ketika calon pemimpin tersebut ya ini akan dikukuhkan atau sudah dikukuhkan begitu. Tadi untuk kalau laki-laki adalah unsur air itu sendiri dan juga penyematan mahkota begitu ya, Mansar. Lalu kalau untuk perempuan tadi atribut yang dikenakan sebagai simbol adalah sama, meletakkan unsur air juga di pundak, tetapi juga ada penyematan asis, ya, memahkotai kepalanya, tetapi juga ada penyematan noken, karena kita tahu bahwa noken bermakna ganda, adalah sumber kehidupan bagi orang Biak. Baik. Nah, selain kata para budayawan rahim kedua ya, tapi itu sumber kehidupan. Dalam noken ada kehidupan. Dan itu juga ya terkait dengan atribut dari adat sendiri yang dikenakan. Tadi juga ada makna-makna simbol yang memang sudah dijelaskan juga. Ini sangat luar biasa. Nah ini lalu terkait dengan usia, Mansar, kita juga mau tahu ya terkait usia. Idealnya berapa usia yang menjadi pemenuhan persyaratan bagi seorang calon pemimpin itu atau seorang calon mananwir itu dalam suatu marga ataupun keret ini seperti apa terkait usia? Tidak terbatas. Artinya ketika sudah melewati masa perjaka dengan tanggung jawab sebagai kebapakan dalam berbagai bentuk tanggung jawab lain, dan sudah meyakini banyak orang di dalam keret atau marga, maka yang bersangkutan dipandang layak. Olehnya seorang calon biasanya dilihat dulu tentang keteguhannya, kemampuannya untuk membangun rasa kebersamaan, dan masih adalah lagi syarat-syarat lain. Minimal kita mau bilang begini, harus tunjukkan sifat memberi. Memberi bukan berarti jago berperang hari ini, bukan. Tapi kemampuannya dalam berbagai aspek kekinian untuk meyakini bahwa ketika menjadi seorang pemimpin, memang kepemimpinannya tidak dapat diragukan. Itu mungkin syarat-syarat yang paling mutlak. Ya, kemudian juga tentu kita lihat soal garis keturunannya. Minimal leluhurnya punya cerita-cerita besar yang meyakinkan keret. Kemudian yang bersangkutan garis keturunan dari bapak dan mamanya itu harus jelas.
Kadang ini juga jadi syarat-syarat yang sebenarnya tidak tertulis, tapi diyakini dan jika dijaga. Ya. Baik, karena Mansar sudah menyinggung ini terkait dengan garis keturunan, Mansar, berarti kalau kita mau lebih jelaskan bersama ataupun tegaskan bersama, berarti seorang calon pemimpin ataupun mananwir dari marga ataupun keret ini harus benar-benar seseorang yang merupakan keturunan orang asli Biak, begitu, dari ayah dan ibu asli Biak, ya Mansar? Iya, ada klasifikasi. Tentu yang paling utama adalah ayah dan ibu benar-benar keduanya orang Biak. Baik. Yang kedua, ayah orang Biak, walaupun mama bukan orang Biak. Oh, itu juga bisa, Mansar? Bisa. Bisa ya, baik. Nah, yang dipertanyakan adalah bapak non Biak, iya. mama Biak. Nah, itu seperti apa? Ini biasanya hanya bisa diperoleh ketika ada pengakuan dari seluruh marga-marga yang terafiliasi dalam marga besar itu. Saya contohkan, kami marga Rumai Keu. Saya mengapa saya tidak memberi jawaban pada pertanyaan ini? Karena saya hati-hati ada di semua marga-marga di Biak ini bahwa kami marga Rumai Keu ini di dalam rumah besar ini kami ada marga-marga kecil yang disebut sim-sim itu. Sim-sim, ya. Nah, R adalah rumah besar, SIM adalah marga-marga kecil yang dilindungi disatukan dalam marga besar. Kami harus senasib penanggungan. Olehnya bagian ini kita takut sekali untuk menyentuhnya. Tapi seperti itu kehidupan orang Biak di hari ini. Olehnya ketika seorang anak yang mamanya Biak, bapaknya non Biak, itu tentu mendapat tanggapan yang cukup, tetapi kembali kepada kesepahaman dan kesepakatan orang banyak di marga itu, apakah layak tidak. Tetapi kalau yang menyangkut kewajiban dari seorang paman memberikan gelar kepada keponakan, itu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Itu pasti, karena ini merupakan pemenuhan kewajiban seorang paman kepada keponakan ketika diminta. Jadi bagian ini tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah menyangkut pemimpin marga atau keret, itu lain soal untuk bagian yang satu ini. Baik. Ya. Berarti untuk seseorang yang merupakan keturunan asli dari kedua orang tua orang Biak, ini memang menjadi syarat yang utama. Lalu bisa juga yang mungkin ibunya non Biak tetapi bapaknya Biak, ini juga boleh. Tetapi kalau tadi sebaliknya ya, ini Mansar yang ketiga, itu perlu pengakuan tersendiri begitu ya, terkait dengan tanggapan-tanggapan daripada masyarakat yang ada di dalam marga ataupun keret tersebut. Begitu, benar ya, sekali. Baik, luar biasa. Jadi itu dia ya, cukup jelas ya untuk kita seperti apa prosesi dan juga kriteria, syarat-syarat ya. Tadi juga ada atribut-atribut daerah yang memang disematkan begitu ini sebagai simbol dan juga ada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nah, Mansar, ini terkait dengan prosesi daripada upacara Sapsibir sendiri ini lebih ke konsolidasi untuk pemilihan ataupun pengukuhan dari seorang mananwir ya dalam marga ataupun keret saat ini yang mungkin sedang diberlakukan juga, Mansar. Ini apakah anak-anak muda juga ada yang ikut terlibat di dalamnya? Lalu ini biasanya disaksikan oleh siapa-siapa saja, Mansar? Begitu. Lalu dari sudut pandang Mansar sendiri, anak-anak muda yang ada di Biak sejauh ini keterlibatannya apakah ada, dan adakah ketertarikan atau minat dari mereka untuk mungkin mengedukasi diri ya terkait dengan proses ini, karena biar bagaimanapun juga ini merupakan bagian dari tradisi dan juga budaya kita sendiri di Biak. Nah, ini seperti apa dari Mansar sendiri, silahkan. Kami melihat keterlibatan anak-anak muda di Biak terhadap seluruh upaya konsolidasi Kangkang Kekera Biak tentang penguatan marga sebagai kelembagaan yang harus terbangun hari ini cukup mendapat perhatian dari anak-anak muda. Kendati pun kalau kita ikuti upaya untuk edukasi masih kurang, tetapi ada beberapa organ-organ yang ikut bekerja sama untuk memberikan edukasi bahwa upaya Dewan Adat Kangkang Kekera Biak hari ini dalam membangun konsolidasi adalah sesuatu yang harus kita jaga bersama. Dan itu kami lihat dari putra-putri
biak bagian timur, utara, barat, bahkan selatan ini ternyata mendapat respon yang luar biasa. Terbangun juga di Kepulauan Nufur hari ini, bagaimana anak-anak muda kita memberi diri untuk memahami apa gerangan yang sedang dibangun oleh bapak-bapak, kakak-kakak kita di Dewan Adat Kangkang Kekerabiak. Olehnya kami lihat penyambutan dari anak-anak muda cukup antusias untuk bagian ini, dan kita sangat bersyukur dan berterima kasih untuk bagian ini. Demikian. Berarti sudah cukup luar biasa juga ya untuk anak-anak muda di Biak sendiri, seperti apa melihat dan juga punya ketertarikan begitu untuk mengetahui dan juga mengedukasi diri seperti apa sih prosesi yang dilakukan ini. Nah, untuk hadirin ataupun yang boleh hadir di tempat itu ketika berjalannya prosesi ini, selain dari pihak Dewan Adat sendiri yang memang melakukan prosesi itu biasanya dihadiri oleh siapa-siapa saja, Mansar, yang boleh ada di dalam prosesi tersebut? Yang boleh hadir sesungguhnya tidak terbatas. Baik. Karena ini pesta rakyat. Ini pestanya marga. Apalagi kalau seseorang dikukuhkan, itu kan ada punya dua marga yang sudah terlibat secara langsung, yaitu marga dari bapaknya, marga dari ibunya. Maka soal kehadiran tidak terbatas siapa yang hadir. Pasti masyarakat sekeret, sekampung pun ikut hadir. Baik. Iya. Dari tua muda seluruh lapisan bisa mengikuti itu ya? Benar. Kami baru seminggu tinggalkan Wamena, dan kami lihat di sana konsolidasi ini sempat terbangun di pegunungan. Baik. Artinya bahwa kerja-kerja Dewan Adat Kangkang Kekerabiak tidak main-main dalam rangka menuju mubesnya masyarakat adat Biak. Baik. Kapan itu, Mansar? Untuk mubes? Untuk waktunya kami belum tahu. Ini belum ditentukan ya? Sebab yang saya dengar dari teman-teman di Dewan Adat Kangkang Kekerabiak, setelah mereka tuntaskan seluruh kerja-kerja konsolidasi orang Biak se-tanah Papua. Baik, luar biasa. Jadi memang tidak main-main ya untuk proses ini sendiri. Dan itu dia sudah banyak ya makna-makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Seperti apa kita mengenal juga mengetahui bersama, pendengar juga pemirsa, bahwa di dalam budaya ataupun tradisi orang Biak sendiri ada seorang pemimpin dari sebuah marga ataupun keret yang biasa kita sebut dengan Mananwir Keret begitu ya, Mansar. Dan itu dia tadi prosesi, lalu seperti apa sejarah terkait dengan nilai budaya yang terkandungnya, dan juga tadi atribut daerah, bahkan syarat-syarat kriteria yang sudah dijelaskan banyak sekali untuk saat ini ya dalam perjumpaan kita di obrolan budaya. Nah, ini apalagi yang ingin ditambahkan dari Mansar? Mungkin ada hal-hal yang ingin dihimbau mungkin, atau mungkin mau ditambahkan lagi terkait dengan topik kita kali ini, Mansar? Ya, terima kasih. Sekali lagi saya mungkin menghimbau kepada seluruh masyarakat budaya kebudayaan Biak Nufur dimanapun berada, mari kita memberi dukungan penuh terhadap kerja-kerja Dewan Adat Biak, Dewan Kangkang Kekerabiak, yang hari-hari ini sibuknya sangat luar biasa dalam membangun konsolidasi masyarakat Biak Nufur melalui penguatan keret. Semoga kerja-kerja mereka ini mendapat dukungan penuh dari kita masyarakat budaya kebudayaan Biak, karena keret sesungguhnya adalah negara itu sendiri. Di melalui keret ada kedaulatan, karena keret adalah pemilik wilayah-wilayah yang dihormati oleh negara ini. Olehnya mari kita memberi dukungan penuh kepada Bapak Ibu para Mananwir yang sudah melewati bagian ini. Kami ucapkan selamat untuk tugas-tugas saya Mananwirnya. Semoga sejahteranya rakyat setelah Mananwir ini ada menjadi skala prioritas dalam kepemimpinannya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Sudah cukup, Mansar? Sudah cukup. Andaikan nanti ada hal-hal yang mau ditanggapi dalam rekaman ini, kami memberi waktu, dan kantor kami jelas, Dewan Kesenian dan Kebudayaan Biak Nufur. Kami selalu support masukan-masukan itu. Demikian. Baik, luar biasa.
Dan itu dia pendengar dan juga pemirsa RRI.net, perbincangan kita ya membahas topik yang menarik ya untuk kita bisa tahu dan juga kita kenal bersama dengan kekayaan juga hasanah budaya Indonesia yang ada dari berbagai daerah. Khusus kali ini perjumpaan dan juga kebersamaan kita dari RRI Biak terkait topik nilai luhur adat Biak dalam penobatan pemimpin marga atau keret. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua Umum Dewan Kesenian dan Kebudayaan Biak, Bapak Salmon Rumaikeo. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Nanti kita akan jumpa lagi ya di program obrolan budaya untuk edisi-edisi berikut. Siap ya Bapak ya? Selalu siap. Baik, terima kasih. Demikian pendengar juga pemirsa RRI.net dari Kota Karangpanas, Biak, Papua. Saya Eta Rumnefur, terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.